PSSI masih terus berupaya bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Kehadiran dua pemain muda berbakat tersebut dinilai sangat penting untuk menambah daya saing skuad Garuda yang saat ini dibesut oleh pelatih Shin Tae-yong. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa pihaknya masih aktif melakukan upaya komunikasi dengan klub tempat kedua pemain itu bernaung. Meski belum ada kepastian, Arya memastikan PSSI tidak akan menyerah dalam mengupayakan kehadiran mereka. Ya, komunikasi tetap berjalan. Tapi semuanya kami serahkan kepada klub masing-masing, ujar Arya kepada media di Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024. Menurut Arya, negosiasi dengan klub merupakan langkah yang cukup rumit karena Piala AFF bukan merupakan turnamen resmi FIFA. Hal ini membuat klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Namun, ia berharap ada titik terang yang memungkinkan Justin Hubner dan Ivar Jenner untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya kan? Tunggu saja soal Ivar dan Justin. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut, kata Arya menambahkan. Justin Hubner dan Ivar Jenner merupakan dua pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni di posisinya masing-masing. Justin, yang berposisi sebagai bek tengah, dikenal memiliki fisik tangguh dan kemampuan membaca permainan yang baik. Sementara itu, Ivar yang bermain sebagai gelandang, kerap menjadi pengatur serangan dengan visi permainan yang cemerlang. Keduanya telah resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi yang difasilitasi oleh PSSI. Kehadiran mereka sangat diharapkan untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya menghadapi lawan-lawan berat di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, juga disebut telah memasukkan nama mereka ke dalam rencana strategis tim untuk turnamen tersebut. Dengan kehadiran Justin dan Ivar, diharapkan Indonesia mampu tampil lebih solid di lini tengah dan lini belakang. Arya juga menyinggung pengalaman PSSI dalam menghadirkan Rafael Struijk untuk membela timnas Indonesia di turnamen sebelumnya. Awalnya, Rafael diperkirakan tidak dapat bergabung pada fase grup, namun akhirnya berhasil bergabung lebih cepat dari yang direncanakan. Awalnya, kemarin kita kira Rafael tidak bisa gabung untuk fase grup. Kami kira masuknya semifinal, tetapi kemarin sudah masuk untuk fase grup, ujar Arya. Hal ini menjadi salah satu alasan PSSI tetap optimis bahwa Justin dan Ivar juga bisa mengikuti jejak Rafael untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Upaya PSSI untuk membawa Justin Hubner dan Ivar Jenner ke Piala AFF 2024 juga mendapatkan dukungan luas dari publik. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang berharap agar dua pemain ini bisa tampil mengenakan jersey merah putih di turnamen bergengsi kawasan Asia Tenggara tersebut. Media sosial dipenuhi dengan komentar yang memberikan dukungan kepada PSSI dan kedua pemain. Mereka menyadari bahwa kehadiran Justin dan Ivar dapat meningkatkan peluang Indonesia untuk merebut gelar juara Piala AFF 2024 setelah sebelumnya beberapa kali gagal di partai puncak. Meski begitu, Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI tidak akan berhenti berusaha hingga pintu terakhir tertutup. Ia meminta publik untuk bersabar menunggu hasil dari proses negosiasi ini. Semua butuh proses. Kita lihat saja bagaimana perkembangan ke depannya. Semoga ada kabar baik, tutup Arya. Jordi Weerman mengaku sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan siap membela timnas Indonesia. Ia berharap prosesnya dapat rampung sebelum laga matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Jordi sempat mengemuka sebagai target naturalisasi pada 2021 hingga 2022. Namun, pemain yang bersangkutan menolak
untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kini, Jordi kabarnya sudah berubah pikiran. Ia mulai terbuka untuk menjadi WNI dan siap untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Pemain berusia 25 tahun itu berharap bisa bergabung ke skuad Garut pada Maret 2025. Jordi, yang kini berkostum Madura United, merasa sudah seperti orang Indonesia. Saya harap dapat bergabung. Timnas Indonesia bulan Maret itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim, karena saya yakin akan sangat berharga untuk timnas, ujar Jordi Jumat, 13 Desember 2024. Ini tim yang luar biasa, dan saya sudah merasa menjadi orang Indonesia, tandasnya. Patut dinanti apakah Jordi benar dinaturalisasi atau tidak. Posisinya sebagai gelandang memang cukup dibutuhkan oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Saat ini, Indonesia hanya memiliki beberapa nama mumpuni di posisi gelandang. Mereka adalah Tom Haye dan Ivar Jenner. Maka dari itu, PSSI terus berburu pemain di lini sentral tersebut. Sejumlah nama sempat mengemuka seperti Jairo Redewald. Namun, hingga kini proses naturalisasi pemain Royal Antwerp tersebut masih belum jelas. Bergabungnya Jordi tentu akan menambah kekuatan. Kendati saat ini merumput di Liga 1, kualitasnya masih terlihat. Update harga pasar pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix, dan Martin Paes kompak semuanya naik secara signifikan. Seperti diketahui, nama-nama pemain yang disebut di atas tadi merupakan pemain andalan Shin Tae-yong untuk skuad Garuda, pun tidak terlepas dari klub masing-masing pemain tersebut. Contohnya Paes yang menjadi penjaga gawang handal di FC Dallas, Ragnar Oratmangoen menjadi penyerang di FC Vedender, serta Kevin Dix algojo penalti bersama klub FC Copenhagen. Karena mereka bertiga merupakan pemain andalan yang namanya sering masuk dalam posisi line up, sudah pasti atas hal itu market value yang mereka miliki ikut meningkat. Kira-kira jadi berapa? 1. Ragnar Oratmangoen. Pemain keturunan Maluku ini merupakan pemain yang sering mentas bersama klub FC Vedender. Dirinya selalu masuk di babak kedua dan mampu menciptakan peluang atau perubahan. Bersama Dender, Ragnar telah mencatatkan 7 penampilan dan 1 gol selama musim 2024-2025 ini, dan kemungkinan bisa berubah seiring pertandingan masih berlanjut hingga akhir musim. Pada awalnya harga pasar Oratmangoen hanya sekitar 7,82 miliar rupiah sewaktu masih di Belanda bersama Fortuna Sittard. Kini, sewaktu Ragnar menjadi pemain klub Belgia ini, market value-nya ikut naik hingga 10,43 miliar rupiah. Kenaikan harga yang dialami Oratmangoen itu juga tidak terlepas dari meningkatnya menit bermain yang ia miliki bersama klub FC Vedender, yakni 21% menit bermain, 14% starting line up, dan 7% partisipasi gol. 2. Martin Paes. Penjaga gawang kelahiran Nijmegen ini merupakan pemain andalan di klubnya yang mentas di Major League Soccer atau MLS, yaitu FC Dallas. Bermain di kompetisi Liga Amerika Zona Barat. Paes berhasil menjadi kiper andalan yang posisinya tidak tergantikan, sebab sering menorehkan catatan clean sheet yang tidak terhitung berapa jumlahnya. Statistik yang Martin miliki bersama klub FC Dallas untuk musim MLS 2024 adalah dengan 30 penampilan, 52 gol kemasukan, dan 5 nirbobol. Dengan total menit bermain sebanyak 88%. Karena sering menjadi andalan di klub, makanya harga pasar milik Paes juga ikut naik. Menurut Transfermarkt, market value Paes naik dari yang awalnya 26,07 miliar rupiah menjadi 31,29 miliar rupiah. 3. Kevin Dix. Pemain yang masih mencatatkan 1 penampilan bersama timnas Indonesia ini, harga pasarnya juga ikut naik,
seiring dia menjadi pemain bek yang diandalkan oleh klub. Bermain bersama FC Copenhagen di Liga Denmark, kehadiran Dix di sektor belakang mampu membuat tim yang bermarkas di Copenhagen ini menjadi pemuncak klasemen untuk saat ini. Belum lagi, Kevin selalu menjadi eksekutor penalti pilihan klub Copenhagen yang memiliki tingkat akurasi tinggi 100% pasti masuk, serta memiliki statistik dengan 16 caps, 4 gol, 3 assist, dan 100% menit bermain. Atas seluruh pencapaian yang dimiliki oleh Kevin, akhirnya market value yang dia miliki ikut terkoreksi dan naik dari yang awalnya 69,53 miliar rupiah jadi 78,22 miliar rupiah. Demikian update dari kenaikan harga pasar para pemain timnas Indonesia, termasuk di dalamnya seperti Ragnar Oratmangoen, Martin Paes, dan Kevin Dix.